Perkenalkan nama saya Rizka Sabrina Berupranginangi dari kelas A dengan NPF 2009-127. Di sini saya akan membawakan materi tentang lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat, mata pelajaran anak SD. Media pembelajaran pendidikan lingkungan hidup. Indonesia merupakan wilayah yang sangat luas dengan pulau-pulau yang sangat kaya, dengan wilayah yang luas, ragam budaya yang berbeda-beda, hingga flora dan fauna yang cukup banyak. Dengan jumlah penduduk 268 juta jiwa. Masalahnya, kepedulian terhadap lingkungan itu masih kurang. Halo semuanya, kali ini kita akan belajar tentang lingkungan. Tahukah kamu apa itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar kita. Dan semua yang mempengaruhi di kehidupan di dalamnya ada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Lalu, bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan kita agar tetap lestari? Pada dasarnya manusia lupa akan menjaga lingkungan sehingga lingkungan menjadi kotor, bau, dan penuh dengan kuman. Membuang sampah sembarangan, membuang sampah tidak pada tempatnya, membuat lingkungan kita menjadi kotor. Ya, benar adalah sampah. Sampah adalah sebuah material dari kehidupan kita yang kita buang, mulai dari sampah rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain. Jenis sampah terbagi atas 3, yaitu yang pertama anorganik, yang kedua organik, dan yang ketiga B3. Organik adalah sampah yang terurai secara alami. Sampah yang dapat diuraikan dari makhluk-makhluk kecil seperti cacing, jamur, dan siput. Sementara sampah anorganik yang kedua, sampah yang sulit terurai secara alami. Sampah yang tidak dapat diurai oleh si pengurai. Bahkan si pengurai itu dapat mati. Contoh sampah yang tidak dapat diurai adalah plastik, ban, kaleng, dan lain-lain. Yang ketiga adalah B3, yaitu sampah yang terdiri dari bahan beracun dan berbahaya. Ini sangatlah berbahaya. Contohnya seperti adalah barang-barang yang tidak diperlukan dari rumah sakit. Karakteristik sampah B3: mudah meledak, mudah terbakar, dan bersifat infeksius dan beracun. Menurut data Kementerian Lingkungan, Indonesia memproduksi sampah hingga pada 65 juta ton di Indonesia pada tahun 2016 dan meningkat setiap tahunnya. Apakah kamu tahu bahaya sampah terhadap manusia dan lingkungan? Membuat suasana udara menjadi kotor dan menimbulkan bau yang tidak sedap dan akan menimbulkan sebuah kuman dan bakteri. Ketika lalat membawa kuman tersebut dan tidak sengaja menempel di makanan kita, itu berarti kita sudah memproduksi kuman dan virus secara tidak langsung. Oleh sebab itu, kita dapat menyebabkan diare. Contohnya seperti teman saya ini yang bernama Ira. Dia setiap hari merasa keluhan sakit perut karena memproduksi kuman di dalam makanannya. Yang kedua adalah teman saya Andre, hingga masuk ke dalam rumah sakit karena tangannya gatal-gatal dan infeksi karena jamur. Dan yang ketiga ada juga yang sampai harus masuk rumah sakit karena terkena DBD, demam berdarah, karena banyaknya nyamuk di sekitar rumahnya. Kebiasaan kita selalu membuang sampah di sungai sehingga membuat nyamuk itu menjadi terbendung
sungai itu menjadi terbendung dan akhirnya pun dapat menyebabkan kebanjiran. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana Alam, terdapat 1.805 kejadian banjir pada tahun 2016 hingga tahun 2017. 433 korban meninggal dan hilang. Dan setiap tahunnya pasti selalu ada kejadian-kejadian banjir di setiap. Tidak langsung sampah di sungai ini adalah penyebabnya karena mereka terbendung dan masyarakat secara sembarangan membuangnya ke sampah ke laut. Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, sampah yang dibuang ke sungai itu akan berakhir dalam bermuara danau dan lautan. Buang limbah plastik sebanyak 3,2 juta ton dan berada di urutan kedua sebagai negara pembuang sampah terbanyak setelah Cina. Dan akibatnya hewan-hewan laut menjadi terancam kehidupannya, menjadi dunia yang tidak aman karena penuh dengan sampah. Tapi semua ini tak harus selalu terjadi. Kita harus mengubah pola pikir kita dan ubah pola pikir. Yang pertama, kita harus berpikir jernih dan kita harus berpikir dulu sebelum bertindak. Yang kedua, memilah-milah sampah, yang dimana kita harus membedakan sampah anorganik, sampah organik, dan sampah B3 supaya dapat dengan mudah membuangnya. Yang ketiga, gaya hidup 3R. Gunakanlah gaya 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan sampah. Contohnya adalah mengurangi penggunaan tisu dengan menggantinya dengan sapu tangan. Atau mengganti botol sampo dan dengan isi ulang dan tidak perlu lagi membeli botol sampo yang baru. Yang kedua adalah Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun mengurangi sampah penggunaan plastik pada minimarket atau pusat perbelanjaan lainnya dengan cara membawa wadah tempat perbelanjaan atau tentang kantong pembelanjaan. Yang kedua adalah reuse, di mana reuse ini adalah mendaur ulang sampah tersebut menjadi barang yang berguna. Contohnya adalah kaleng astro yang bisa kita ubah menjadi tempat pensil, atau aqua yang kita dapat bisa ubah menjadi pot bunga. Yang ketiga adalah recycle, di mana kita mendaur ulang sampah menjadi bahan yang berguna. Contohnya kita mendaur ulang sampah tersebut menjadi pupuk yang berguna bagi tanaman-tanaman kita, sehingga tanaman kita pun tumbuh dengan sehat. Dengan penggunaan cara ini, kita dah bisa secara tidak langsung maupun tidak langsung menyelamatkan bumi kita dari tumpukan sampah-sampah yang mengancam kelangsungan hidup kita, hewan dan tumbuhan. Karena sebuah harapan yang besar berawal dari sebuah pelajaran sederhana dan aksi nyata. Kalau bukan kita yang peduli dan menjaga lingkungan saat ini, siapa lagi, anak-anak? Mulailah dari diri sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat.